Der Beweis ist der Race. Auch der Pernah gak sih kalian ngerasa zaman sekarang beli mobil listrik itu harusnya makin gampang, teknologinya makin canggih, harga makin turun, pilihannya makin banyak, tapi kok malah makin ribet? Baru juga BYD masuk Indonesia, bawa mobil listrik yang keren-keren parah, bangun pabrik gede-gedean, buka ribuan lapangan kerja, langsung disambut gugatan dari BMW. Ini cuma soal nama merek atau ada perang dagang besar yang diam-diam lagi jalan? Nah, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar industri otomotif dunia? Kenapa pabrikan sebesar BMW atau BMW sampai harus turun tangan segala? Kalau kalian pikir ini cuma persaingan biasa antar pabrikan, kalian salah. Ini udah soal gengsi, kekuasaan, sampai miliaran dolar yang dipertaruhkan. Dan percaya deh, makin dalam kalian ngerti ceritanya, makin jelas kelihatan kalau industri mobil listrik sekarang bukan cuma soal inovasi, tapi juga penuh drama dan strategi yang berusaha saling menjatuhkan, yang juga dikendalikan dengan faktor geopolitik. Persaingan otomotif hari ini bukan cuma balapan dari siapa yang lebih cepat, tapi udah ke persaingan politik yang saling sikat. Makanya jangan kemana-mana, duduk santai karena kali ini kita bakal kupas tuntas perang dingin BMW lawan BYD, lengkap sama semua manuver di balik layarnya. Oh my god. Baru juga datang langsung digugat, baru juga buka pabrik langsung ditodong masalah merek dagang. Terus kadang-kadang bakal jadi penyelamat era kendaraan listrik kita. Tahu-tahu muncul berita BMW lagi ngamuk, bukan cuma ngamuk biasa, ini sampai bawa-bawa ke pengadilan. Pertanyaannya, BMW ini beneran takut sama BYD atau cuma cari gara-gara biar persaingan nggak makin berat? Oke, kita bahas pelan-pelan, tonton sampai akhir, karena makin ke belakang ceritanya makin panas. Jadi ceritanya gini, di Indonesia BMW lagi-lagi harus angkat tangan ke meja hijau, tepatnya tanggal 26 Februari 2025. BMW AG atau Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft secara resmi menggugat PT BYD Motor Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini gak main-main loh, dicatat dengan nomor perkara sebagai berikut. Meski begitu, malah tuntutan detailnya belum dibuka ke publik. Sidangnya udah mulai berjalan, bahkan udah masuk sidang pertama. Pas diminta konfirmasi, Jody Otania selaku Director of Communication BMW Group Indonesia masih bungkam 1000 bahasa. Mungkin lagi nunggu strategi matang biar bisa lempar pernyataan yang resmi. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma perkara lokal. Di belahan dunia lain, lebih tepatnya Australia, BMW juga lagi panas dingin sama BYD. Jadi ceritanya BYD mau pakai nama Dolphin Mini buat mobil listrik baru mereka di sana. Nah, masalahnya kalian tahu sendiri kan, BMW udah punya merek dagang Mini sejak Maret 1997. Belum lagi Mini Cooper yang udah dipatenkan setahun sebelumnya. Udah kayak tanah warisan lah itu, siapapun yang dekat-dekat pasti langsung disemprot. Di Australia sendiri sampai detik ini, gak ada satupun kendaraan baik roda 2 ataupun 4 yang berani pakai nama Mini. Makanya begitu BYD datang bawa nama Dolphin Mini, BMW langsung pasang badan. Juru bicara BMW Mini Australia bahkan bilang tim legal mereka udah turun tangan, meskipun belum mau kasih komentar lebih lanjut soal prosesnya. Intinya sih mereka siap banget buat fight atau bertarung kalau BYD maksa. Nah, balik lagi ke Indonesia. Kalau kita iseng buka pangkalan data kekayaan intelektual Kemenkumham, ternyata di sini merek Mini Cooper udah sah terdaftar sejak 20 Oktober 2007 dengan perlindungan sampai 20 Oktober 2027. Sementara BYD juga nggak kalah gercep. Mereka udah masukin permohonan buat nama BYD Dolphin Mini dengan nomor permohonan sebagai berikut. Dan itu bakal aman sampai 22 Desember 2033. Jadi bisa dibilang dua-duanya sama-sama udah pasang kuda-kuda. Tapi jangan salah, drama ini nggak cuma soal Dolphin Mini doang. Ada lagi masalah soal nama Denza. Buat yang belum tahu, Denza ini merek mobil premium punya BYD. Masalahnya tiba-tiba ada perusahaan lokal Indonesia yang juga ikut patenin nama Denza sejak 2023. Nah, Luther Panjaitan, Head of PR and Government Relation PT BYD Motor Indonesia akhirnya buka suara. Dia bilang Denza udah jadi merek global sejak 2012. Jadi mestinya sih mereka udah pede banget bakal menang di pengadilan.
Luther juga cerita kalau proses hukum ini nggak terlalu ganggu operasional mereka di Indonesia. Bahkan mereka tetap jalan terus kayak biasa, percaya diri banget karena secara global Denza udah milik BYD sejak lama. Nah kalau ngomongin siapa yang duluan daftarin, emang PT WNA perusahaan lokal tadi udah masukin nama Denza ke daftar merek sejak 3 Juli 2023 dan bakal aman sampai 3 Juli 2033. Dan akhirnya BYD pun melawan balik. Mereka resmi gugat PT WNA ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat lewat perkara nomor sebagai berikut yang udah berjalan sejak awal Januari 2025. Tapi di balik panasnya urusan merek dagang ini, BYD malah kasih kabar adem. Mereka bilang pembangunan pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat tetap jalan sesuai rencana. Targetnya sih awal 2026 udah mulai produksi alias ngebul. Luther bilang nggak ada perubahan apapun, semua lancar-lancar aja. Bahkan proyek ini jadi strategi raksasa mereka buat ekspansi. Gak cuma jualan mobil listrik, tapi juga ngebangun ekosistem EV alias electric vehicle di Indonesia. Kalau kita lihat lebih jauh, BYD udah mulai jualan banyak model EV di sini. Ada Dolphin, M6, E3, ada juga Seal, sampai yang paling baru Silent 7. Bahkan Denza juga udah masuk bawa MPV mewah D9. Dan soal pabriknya tadi, mereka bakal pakai lahan lebih dari 108 hektar di Subang, Semarpolitan, Jawa Barat. Bayangin segede itu, pastinya bakal buka ribuan lapangan kerja baru, dorong ekonomi lokal, transfer teknologi, dan pastinya bikin industri pendukung EV di Indonesia makin hidup. Jadi jelas banget, BYD ini nggak main-main investasinya di sini. Nah ngomong-ngomong soal M6 tadi, jangan lupa, ini juga salah satu alasan BMW makin panas. Jadi BYD juga pakai nama M6 buat salah satu model mobil mereka. Masalahnya BMW punya sejarah panjang soal seri M6. Mobil ini ikonik banget dalam lini BMW M, terkenal dengan performa tinggi, teknologi canggih, dan eksklusivitasnya. Jadi waktu BYD masukin nama M6 buat produk mereka di Indonesia, BMW langsung gercep ambil langkah hukum. Nah Jody Otania lagi-lagi mewakili BMW Group Indonesia. Dia bilang bahwa mereka harus melindungi identitas dan reputasi merek BMW, sekaligus melindungi konsumen biar nggak bingung. Soalnya kalau ada dua M6 di pasar, bisa aja orang kira mereka satu pabrikan atau ada hubungan, padahal enggak. Jody juga nambahin kalau ini bukan cuma soal nama doang, ini soal menjaga standar premium dan tentunya eksklusivitas khas BMW yang udah dibangun sejak dulu. Jadi buat mereka melindungi hak kekayaan intelektual ini penting banget, apalagi di industri otomotif premium. Nah dari sini aja kita udah bisa lihat kan kalau perang merek ini nggak sederhana. Ini bukan cuma rebutan nama, tapi soal identitas, sejarah, reputasi, sampai bisnis global yang nilainya triliunan rupiah. Makanya wajar kalau dua pabrikan besar kayak BMW dan BYD sama-sama keras kepala. Namun menariknya BMW nggak cuma marah-marah di Indonesia. Jika kita eksplor lebih luas lagi, BMW juga makin memanas ke industri mobil listrik Cina di Eropa. Jüngster Beweis ist der Brace. Auch der Kalau kita pikir drama sengketa antara BMW dan BYD soal merek dagang itu udah cukup panas, ternyata di belakang layar ada cerita lain yang jauh lebih seru dan jelimet. Cerita ini makin nambah bumbu soal gimana kerasnya persaingan industri otomotif dunia, apalagi kalau udah ngomongin mobil listrik dan urusan duit miliaran dolar. Jadi gini, selain ribut sama BYD soal merek, BMW juga lagi sibuk ngelawan Uni Eropa. Yap, kalian gak salah dengar, Uni Eropa. Dan gak sendirian, kali ini BMW gandeng tangan sama Tesla Shanghai buat rame-rame menggugat Uni Eropa ke pengadilan. Nah kenapa? Simple, karena BMW dan Tesla ini punya pabrik gede di Cina. Kalian bayangin aja, dua merek otomotif paling ikonik di dunia yang selama ini identik sama teknologi keren dan harga mahal, ternyata punya strategi gede buat produksi di Cina. Nah alasannya ya karena biaya produksi di sana jauh lebih murah dibandingkan di Eropa atau Amerika. Buruhnya murah, bahan bakunya gampang didapetin, teknologi industrinya udah siap pakai, ditambah lagi pasar domestiknya juga luas banget. Jadi kalau bikin mobil listrik di Cina, modalnya lebih hemat, produksinya lebih cepat, dan yang paling penting, harga jualnya bisa ditekan supaya lebih kompetitif. Tapi masalahnya mulai muncul ketika Uni Eropa mulai pasang tarif tinggi buat mobil listrik impor dari Cina. Jadi sekarang nggak cuma mobil buatan pabrikan lokal Cina kayak BYD, Geely, atau SAIC yang kena getahnya, tapi juga mobil-mobil Tesla dan BMW yang diproduksi di pabrik mereka di Cina.
Tesla Shanghai diajar tarif 7,8%, sementara BMW lebih parah lagi, disikat sampai 20,7%. Dan ingat, yap, ini belum termasuk tarif standar 10% buat semua mobil impor ke Eropa. Kalau ini diskon belanja sih seneng ya, tapi kalau tarif pajak, puyeng bos. Jadi total mobil listrik buatan pabrik mereka di Cina jadi mahal banget pas mendarat di Eropa. Nah, Uni Eropa sendiri ngasih alasan kenapa mereka bikin kebijakan kayak gitu. Katanya sih karena pemerintah Cina ketahuan ngasih subsidi gede-gedean ke pabrik mobil listrik lokalnya. Subsidi ini bukan cuma recehan, tapi udah sampai level ngasih tanah murah buat bikin pabrik. Bunga pinjaman bank yang super rendah alias lunak, sampai diskon gede buat bahan baku penting kayak baja sampai baterai. Jadi pabrikan mobil listrik di Cina bisa produksi mobil dengan biaya yang jauh lebih rendah, terus jualnya murah-murah ke Eropa. Dan otomatis bikin pabrikan Eropa kelabakan karena nggak bisa ngimbangin harga. Tapi yang jadi masalah adalah kebijakan tarif tinggi ini malah jadi blunder buat perusahaan global kayak BMW sama Tesla. Nah kenapa? Karena mereka juga punya pabrik di Cina. Ini yang bikin BMW sama Tesla ngamuk dan langsung mutusin buat gugat Uni Eropa. BMW bahkan belak-belakan ngomong kalau tarif tambahan ini justru bikin industri otomotif global makin berat. Coba pikirin deh, bukannya dunia lagi rame-rame pengen percepat mobil listrik biar bisa ngejar target nol emisi karbon. Lah ini malah dikasih aturan yang bikin harga mobil listrik makin mahal. Jadi orang-orang Eropa makin malas beli mobil listrik. Ujung-ujungnya transisi ke kendaraan ramah lingkungan malah jadi lebih lambat, kan jadi lucu kan? Nah di satu sisi mereka udah investasi gede-gedean di Cina karena semua faktor, produksi lebih murah, efisiensi dan logis. Tapi di sisi lain pas produk mereka dikirim ke Eropa malah diajar tarif tinggi karena dianggap produk Cina. Padahal mereka bukan pabrikan lokal Cina, cuma numpang produksi doang demi efisiensi bisnis global. Jadi sekarang BMW sama Tesla benar-benar taruh habis-habisan buat ngegugat Uni Eropa lewat pengadilan, berharap bisa batalin aturan tarif ini. Nah kalau menang bukan cuma tarifnya yang dicabut, tapi bisa aja mereka juga dapat kompensasi kerugian miliaran euro gara-gara aturan yang mereka anggap nggak adil ini. Akhirnya drama ini bikin kita makin sadar kalau industri otomotif global sekarang udah kayak medan perang yang penuh jebakan. Bukan cuma soal teknologi atau kualitas mobil, tapi juga penuh dengan permainan politik dagang, perang tarif, sampai urusan diplomasi antar negara. Kalau kita lihat lebih dalam, drama antara BMW dan BYD ini sebenarnya bukan cuma soal rebutan nama kayak Mini, Denza, atau M6 doang. Ini adalah gambaran nyata tentang kerasnya persaingan industri otomotif global hari ini. Bukan cuma adu teknologi atau adu harga, atau siapa yang lebih dulu launching mobil listrik keren. Tapi udah masuk ke level strategi dagang, politik internasional, sampai adu otot di pengadilan. Nah BMW kelihatannya memang lagi defensif. Semua pihak ribut, semua saling gugat. Dan ujung-ujungnya konsumen yang cuma pengen beli mobil listrik murah dan berkualitas jadi korban. Intinya dunia otomotif sekarang udah kayak catur 3 dimensi. Satu langkah salah dampaknya bisa kemana-mana. Dan kasus BMW versus BYD ini cuma satu contoh kecil. Jadi buat kita para penonton setia drama industri otomotif ini, siap-siap aja karena ceritanya belum selesai. Masih banyak episode berikutnya yang bakal lebih panas, lebih absurd, dan pastinya lebih mahal dari peta besar pertarungan bisnis global. Dan akhirnya balik ke kalian semua. Menurut kalian siapa yang bakal bertahan lebih lama di persaingan ini? BMW dengan nama besarnya atau BYD dengan kecepatan perkembangannya? Nah diskusikan di kolom komentar, karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Subscribe WikiWek, kita lihat terus perkembangan politik dagang dunia. Terima kasih.